Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamdi, saya dari kelas 10 IK 3. Saya akan menjelaskan tentang substansi dan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Kaum muslimin di Madinah mengetahui kepergian Nabi dan kaum muhajirin lainnya dari Mekah. Dan kaum muslimin yang di Madinah datang menyambutnya dengan bersukaria. Peristiwa itu terjadi pada hari Jumat, tanggal 12 Rabiul Awal 1 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 27 September 625 Masehi. Nah, berikut adalah langkah-langkah Nabi Muhammad SAW ketika di Madinah. Pertama yaitu membangun masjid dan masjid itu diberi nama Masjid Nabawi. Yang kedua yaitu mempersatukan suku Aus dan suku Hazraj, dua suku yang saling bertikai, kemudian disatukan oleh Allah untuk dan menolong kaum Ansor. Hijrahnya Rasulullah menjadi kaum Ansor yang menolong hijrahnya Rasulullah SAW. Yang ketiga yaitu mempersaudarakan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Kedua kaum tersebut dipersatukan oleh Rasulullah. Yang keempat yaitu penanaman nilai moral seperti tentang adab kasih sayang, bersaudara, menjunjung keagungan, kemuliaan, ibadah, dan ketaatan. Yang kelima yaitu membentuk tatanan masyarakat. Rasulullah SAW mempersatukan golongan Yahudi dan Bani Kainuka, Bani Nazir, dan Quraidah. Rasulullah SAW membentuk perjanjian yang melindungi hak asasi manusia di Madinah dan kemudian disebut Piagam Madinah. Nah, berikut peristiwa-peristiwa penting dalam dakwah Nabi periode Madinah. Dakwah Islam di Madinah selama kurang lebih 10 tahun membawa kemajuan yang sangat pesat. Berikut ini beberapa peristiwa yang penting dalam dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Yang pertama yaitu Piagam Madinah atau disebut juga dengan Mistaq Madinah. Naskah Piagam Madinah terdiri dari 47 pasal yang dibuat dalam waktu yang berbeda. Pertama, kesepakatan yang terjadi sebelum berlangsungnya Badar dan berisi 24 pasal membicarakan tentang hubungan umat Islam dengan umat-umat lainnya dengan kaum Yahudi. Kedua, kesepakatan yang terjadi berlangsung perang Badar dan berisi 23 pasal dan membuat tentang hubungan antara umat Islam dan kaum Muhajirin. Inti dari Piagam Madinah tersebut sebagai berikut. A. Kaum Yahudi beserta hukum kaum muslimin wajib turut serta dalam peperangan. Kaum Yahudi dan Bani Auf diperkirakan dengan kaum muslimin. Kaum Yahudi tetap dengan agama Yahudi mereka dan demikian pula dengan kaum muslimin. Semua kaum Yahudi dari suku dan kabilah di Madinah diperlakukan sama dengan kaum Yahudi dan Yahudi Bani Auf. Kaum Yahudi muslimin harus tolong-menolong dengan memerangi atau menghadapi musuh. Kaum Yahudi dan muslimin harus senantiasa saling membantu berbuat kebajikan dan saling mengingatkan ketika terjadi penganiayaan atau kezaliman. Kota Madinah dipertahankan bersama dari serangan pihak luar. Semua penduduk Madinah dijamin keselamatannya kecuali bagi yang berbuat jahat. Muhammad Rasulullah SAW adalah pemimpin umum untuk seluruh penduduk Madinah. Yang kedua yaitu respon Nabi terhadap kaum kafir Quraisy. Selama berdakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belum pernah memaksa apalagi memerangi seorang pun untuk memeluk Islam. Ajakan tersebut hanya sebatas menyampaikan kabar gembira maupun memberi peringatan. Rasulullah SAW memerangi orang Quraisy saja, tidak semua bangsa Arab. Akan tetapi tak kala mereka tahu membahu bersama orang musyrik Arab untuk memerangi orang-orang Muslim, maka Allah SWT memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk memerangi orang-orang musyrik secara keseluruhan. Dengan demikian jihad itu bersifat umum, yaitu diadakan perlawanan orang yang tidak memiliki kitab suci dan orang-orang watsani penyembah berhala. Setelah turunnya wahyu diperbolehkan umat Islam berperang dalam rangka mempertahankan diri. Umat Islam tidak lagi bersifat pasif dan mengalah terhadap tindakan kaum kafir. Dalam sejarah ada dua sebutan untuk perang pada masa Rasulullah, yaitu
pertama Ghazwah, yaitu peperangan yang diikuti oleh Rasulullah yang terjadi sebanyak 27 kali, dan Syariah untuk peperangan yang tidak diikuti Rasulullah sebanyak 47 kali. Yang pertama yaitu Perang Badar. Perang Badar yaitu terjadi pada tanggal tahun 2 Hijriah atau tahun 625 Masehi di Lembah Badar. Berjumlah 300 orang dengan pasukan kafir Quraisy berjumlah 1000 orang. Perperangan peristiwa Badar itu dimenangi oleh kaum muslimin. Kedua yaitu perang Uhud, peristiwa Uhud. Kekalahan dalam perang Badar membuat kaum kafir Quraisy berusaha untuk membalaskan dendamnya, dan terjadi balas dendam di peristiwa Uhud yang menyebabkan kekalahan kaum muslimin. Yang terakhir yaitu peristiwa Ahzab. Peristiwa Ahzab atau perang Handak terjadi pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah di sekitar kota Madinah bagian utara. Rasulullah SAW. Yang ketiga yaitu perjanjian Hudaibah. Ketika sampai di satu tempat yang bernama Hudaibah, Rasulullah SAW berhenti. Beliau mengutus Utsman bin Affan menjelaskan kepada kaum kafir Quraisy tujuan kaum muslimin ke Mekah. Perjanjian ini disebut perjanjian Hudaibah. Adapun isi sebagai berikut. Umat Islam tidak boleh menjalankan ibadah umrah tahun ini, tahun depan baru diperbolehkan, dan tidak boleh berada di Mekah lebih dari 3 hari. Kedua yaitu keduanya tidak saling menyerang selama 10 tahun. Ketiga yaitu orang Islam yang lari ke Mekah murtad diperbolehkan, sedangkan orang kafir Mekah yang lari ke Madinah masuk Islam harus ditolak. Suku Arab yang lain bebas memilih bergabung dengan Rasulullah SAW ke Madinah atau mengikut kafir Quraisy ke Mekah. Kaum muslimin tidak jadi melaksanakan ibadah umrah tahun ini, tetapi ditangguhkan sampai tahun depan. Namun isi perjanjian merugikan kaum muslimin, tetapi hikmahnya sangat besar. Masa 10 tahun dimanfaatkan untuk berdakwah dengan bebas tanpa khawatir dan gangguan kaum kafir Quraisy. Hikmah yang diambil dari pembelajaran hijrah berarti pindahnya seseorang dari tempat yang tidak kondusif ke tempat yang lebih kondusif. Hijrah dilakukan oleh Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah menjadikan Islam semakin berkembang. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.